Ada satu ustaz telepon saya, ini ustaz sahabat saya, Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, ini bilang, kasih. Dia mau telepon antum nih, dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, Ji ente hati-hati Ji, ini para Ba'alawi ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait yaitu Habib Ba'alawi lagi. Yang dimana Habib Ba'alawi ini mereka itu mengklaim ya bahwasanya Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Dan ada lagi ya teman-teman ya, mereka itu mengklaim bahwasanya pahlawan Diponegoro Imam Bonjol itu dari Ba'alawi. Wah, ini makin parah ya teman-teman ya. Jadi ini ada bocoran ya, yaitu telepon dari Bang Haji Rhoma Irama ketika itu ditelepon oleh Bapak Rizik Syihab. Nah, oke teman-teman, jadi apa sih ya telepon dari Bapak Rizik Syihab kepada Bang Haji Rhoma Irama? Wah, ini sangat menarik ya teman-teman ya. Oke, mari kita simak videonya. Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin nggak? Woi, ada muhibin nggak? Kalau ada, lewat sama gue. Aneh jadi muhibin dari kecil. Dari kecil. Ya. Saya muhibin ini dari masih muda udah muhibin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih muhibin. 35 tahun. Berapa yang umur gue sekarang? 35. Jadi kalau bicara muhibin lu ngalaman gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudzon bilang ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab Ba'alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Dulu ya. Karena hal ini 500 tahun nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun. Dari abad keempat, 5, 6, 9 sampai ke 9 nggak ada yang ganggu gugat dengan yang kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat, membatalkan nasab Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Iya, nih ya. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dia bermimpi dalam mimpinya Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini cucu Nabi berdasarkan mimpi. Berdasarkan mimpi. Ini secara hujah akliyah. Batang. Ini kurang bisa dipercaya. Nggak bisa percaya. Oke, maka saya undanglah yang namanya siapa pertama itu? Guru Gembul. Guru Gembul. Tadinya Guru Gembul ini di podcast saya mau bicara tentang kasus Vina yang viral itu. Ya, tahu kasus Vina ya, kan? Tahu. Tadinya mau ngomong itu, tiba-tiba nyeletuk saya nih, teringat sama Kiai Imad. Menurut ente nih, Guru Gembul, itu nasab Ba'alawi bagaimana menurut antum? Ini saya pertama kali tanya orang di luar Kiai Imaduddin. Kalau menurut beliau nih, kalau saya lihat dari daftar Ba'alawi, memang ada kejanggalan-kejanggalan di mana. Janggalnya bla 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 bla. Anda yakin? Saya yakin. Anda sudah lihat. Jadi mereka Guru Gembul sudah meninjau. Jadi Ba'alawi susunan nasab itu. Menurut beliau ada beberapa kejanggalan. Dari sana saya tertarik untuk saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustaz telepon saya, ini ustaz sahabat saya, Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, ini bilang, kasih. Dia mau telepon antum nih, dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Gak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, aneh kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Basa-basi ya. Nah ini Habib Rizik emang teman dari muda. Dari belum jadi ketua FPI. Telepon Andis. Ji ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama Anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati itu jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik maksudnya gitu. Jangan terjebak sama orang jahat. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel.
Gus Rumail. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta Habib, ane udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama ane. Seperti itu. Dan selanjutnya. Maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin. Setelah itu saya undang pimpinan Rabiul Adawiyah, yaitu Habib Taufik Asgaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Kemudian saya undang ahli genetika Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi Profesor Menahem Ali. Saya undang ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, Bincang Asik Bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke? Jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia ini, kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali, pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi, Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Cijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Oh, lihat Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah dari Bang Haji Roma Irama tentang terkait masalah Habib Ba'alawi ya, teman-teman. Jadi semestinya ya Habib Ba'alawi ini mereka itu ingin dihormati semestinya ya, ingin dihormati ya, gila hormat. Jadi kalau berceramah ya ini Habib Ba'alawi juga mengatakan bahwasanya kalian harus yaitu mencintai Ahlul Bait, cucu Nabi, para habaib. Kalau ente tidak mencintai cucu Nabi, ente nanti neraka. Ya, intinya itu mereka itu seperti itu ya. Ingin dihormati, ingin dicintai, tapi mereka tidak mencintai orang-orang Indonesia ini ya, yang dimana mereka itu selalu merendahkan ya. Contoh seperti ini. Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai alim ulama. Satu sandalnya Habib yang kotor ya, pezina, pemabuk, penjudi itu lebih mulia daripada satu kepala surbannya kiai. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah ya Allah, mereka ini gila hormat ya teman-teman. Gila hormat, ingin dihormati, ingin dipuja-puja. Tapi mereka ini tidak mau menghormati orang-orang ya sebagai kaum muslimin gitu ya. Selalu menghina, mencaci maki ceramahnya. Kalau kita lihat ceramah-ceramahnya ya teman-teman ya. Jadi pemerintah ya seperti Presiden Pak Prabowo ini ya, beliau sudah menjadi presiden. Jadi mereka itu ingin disowani gitu ya, ingin didatangi presiden gitu ya. Karena saya zuriat Nabi. Nah, ketika tidak didatangi oleh presiden ya ataupun pemerintah, jadi seakan-akan mereka itu kamu itu tidak menghormati ya zuriat Nabi. Jadi intinya seperti itulah. Kalau saya nilai ya teman-teman ya, dia itu ingin dihormati, ingin dimuliakan. Ya ingin dimuliakan tapi
Benar enggak itu ya cucu Nabi SAW? Lawang nasabnya saja sudah diteliti Kiai Imad bahwasanya nasabnya itu batal ya teman-teman ya. Jadi tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi itulah intinya mereka itu ya, ingin dihormati. Ya seakan-akan tuh ya kurang lebih ya seperti ya ingin dipandang itu ya orang-orang pribumi bahwasanya saya ini loh zuriat Nabi. Nah seperti itu ya teman-teman. Kalau saya perhatikan seperti itu ya. Coba kalau pemerintah ini ya mendatangi Bapak Rizik Syihab, misal ya teman-teman ya, misal ke Bahar bin Smith, oh pasti dia itu gembira teman-teman ya. Oh ternyata mereka ini ya seperti itu ya, ingin dihormati. Gembira pasti, dia tidak akan ini teman-teman ya, tidak akan mencaci maki. Berhubung ya teman-teman ya, berhubung pemerintah itu tidak mendekatinya ataupun tidak sowan, nah mereka itu langsung mencaci maki ya dengan apa ya, dengan seperti itu, dengan propaganda ya, dengan seperti apa namanya itu memprovokasi kaum muslimin. Coba kalau pemerintah datang ya, kan dia kan gila hormat ya teman-teman. Tapi ajaran Islam bukan seperti itu ya. Kita ini semua sama. Mau situ zuriat Nabi, tapi kalau ya kelakuannya, akhlaknya, lalu kemudian kalau ceramah dongeng-dongeng khurafat, nggak guna juga teman-teman. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena nasab ya. Jadi semua ini kita sama ya. Sama di hadapan Allah itu sama, kecuali adalah takwa. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.